Halo anak ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang IPA. Materinya adalah pemantulan bunyi, ya, pemantulan bunyi. Nah, apa itu yang dikatakan pemantulan bunyi ya? Nah, kita telah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi itu dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda-benda yang permukaannya keras, ya kan? Nah, seperti batu, kaca, kayu, dan seterusnya. Nah, kemudian bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda-benda yang lunak. Masih ingat kan? Kemarin kita sudah pelajari itu. Apa itu benda-benda yang lunak? Seperti karet, busa, dan karpet. Nah, berdasarkan jenisnya, bunyi itu dapat dipantulkan sebagai berikut. Ya, pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Artinya bunyi asli itu bertambah kuat. Nah, ketika dia dipantulkan. Nah, apa itu katanya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli? Yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Jadi dia agak dekat, ya kan? Dia agak dekat dengan jarak bunyi yang kita berikan tadi dengan jarak pantulnya. Nah, kemudian bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring, dan biasanya itu bunyi pantul itu nyaring, ya, jaraknya dengan lebih kecil dari 10 meter tadi. Nah, yang kedua, apa itu bunyi pantul yang dikatakan gaung? Nah, apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, ya, sehingga bunyi yang tidak terdengar itu menjadi tidak jelas. Ya, ada bunyi yang tidak terdengar, nah itulah tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar antara 10 meter sampai 20 meter. Ya, antara 10 sampai 20 meter. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu sekitar 10 sampai 20 meter kan? Nah, hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Ya, bunyi asli itu bunyi yang kita dengar tadi. Jadi sebagian, nah sebagian lagi bagaimana? Itulah yang katanya tidak jelas, ya, tidak jelas kedengaran bunyinya. Nah, contoh bunyi asli katanya kemari, misalnya diucapkan kemari, jelas kan? Nah, tapi ketika dalam bentuk gaung jaraknya yang lebih tadi 10 sampai 20 meter tadi, bila kita ucapkan kalimat itu atau kata itu, nah dia hanya terdengar di awal dan di akhir saja, keri itu. Jadi ma-nya hilang. Nanti bisa kita praktekkan ya dalam bentuk bunyi gaung. Nah, itulah gaung. Nah, baru yang ketiga bunyi pantul yang dikatakan gema. Nah, apa gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, itu biasanya kita pada satu dinding atau tempat yang tertutup. Ya, misalnya di permukaan gunung atau di gua, ya, atau di dinding yang agak tertutup. Nah, kemudian gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu lebih dari 20 meter. Jadi jaraknya lebih jauh. Kalau tadi antara 10 sampai 20, ini di atas dari 20. Lebih dari 20 berarti lewat 20 meter. Jaraknya itu lebih jauh. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, ya, di lembah, di bukit yang jaraknya sangat jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Ya, permukaan daripada yang kita suarakan itu keras dan rapat. Misalnya kalau kita di satu gua, ya, kita berteriak, lalu kita berteriak, woi. Nah, nanti beberapa detik kemudian suara kita itu dikembalikan, dipantulkan. Nah, terdengarlah suara yang kita ucapkan tadi. Ya, kalaupun nggak sejelas yang kita ucapkan, dia pasti akan terdengar misalnya, woi, halus dia, lebih lembut. Nah, itulah yang dikatakan dengan gema. Bisa nak ibu? Nah, jadi kesimpulannya, bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi ingin tahu berapa dalamnya laut, ya kan? Untuk mengetahui apa yang berada di dalam laut itu, nah bisa kita dengan cara ya melakukan
bunyi pantul dengan cara gema. Bisa nggak Ibu? Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih.